tiba-tiba pengen cerita. Jadi beberapa waktu lalu, aku didekati oleh seorang teman perempuan. Dia janda, punya 2 anak yang masih sekolah. Setelah kami lumayan dekat, dia sering bercerita kalau dia sedang stres karena harus memikirkan biaya sekolah anak-anaknya. Sedangkan di tempatnya bekerja, gajinya kecil sekali. Aku menyarankan dia mencari kerja sampingan dengan berjualan makanan karena masakannya lumayan enak, tapi karena dia orangnya malas gerak, dia selalu menunda-nunda. Sampai suatu hari, dia cerita kalau bertemu dengan cowok di dating apps. Selama ini dia malas gerak karena lebih memilih cari cowok yang bisa menafkahinya daripada capek berjualan makanan. Dia mulai bercerita kalau cowok itu sudah mengetahui statusnya dan bersedia membantu menanggung uang sekolah anak-anaknya. Waktu itu mereka masih LDR, karena cowoknya beda kota. Singkat cerita, cowoknya sering mengirimkan uang, walaupun tidak pasti. Tapi dalam sebulan mungkin bisa 2-3 juta untuk meringankan bebannya. Mereka pun berpacaran layaknya anak remaja, padahal keduanya sudah hampir berkepala 4. Setiap hari video call dan bermesraan. Anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sering mendengarkan ibunya bermesraan dengan cowok itu. Walaupun risih, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya bilang mereka harus bersikap baik pada cowok itu. Karena cowok ini membantu menafkahi mereka juga. Setelah menjalin kasih beberapa bulan, suatu hari cowok ini tiba-tiba menghilang dan tidak membalas pesan sama sekali. Cewek itu galau dan bingung kenapa tiba-tiba teleponnya tidak diangkat, chat tidak dibalas. Setelah menunggu keesokan harinya, barulah dia melihat di Facebook cowok itu ada status bahwa cowok itu sudah meninggal mendadak. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata cowok itu sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Padahal cowok itu mengaku masih bujangan karena terlalu sibuk kerja, jadi belum menikah. Selama ini cowok itu tidak pernah memposting apapun tentang keluarganya di Facebook. Tapi hari itu, sepertinya istrinya yang memposting acara penguburan dan lainnya, serta memohon doa dan ampun untuk almarhum suaminya. Cewek itu memberanikan diri berkomentar dan mengirim pesan ke akun tersebut, sekadar berbelasungkawa. Setelah beberapa hari, barulah dia dicat oleh istri almarhum yang menanyakan siapa dia dan kenapa terus menghubungi almarhum. Dia hanya bilang teman lama dan tidak mau memperpanjang. Untungnya, istri almarhum tidak mau memperpanjang masalah dan tidak membalas pesan lagi. Cewek ini sedikit tenang karena hubungannya dengan almarhum tidak diketahui. Tapi, dia kembali curhat bahwa dia mulai stres lagi karena cowok yang membantunya sudah tidak ada. Aku hanya bisa menghibur dan menyuruhnya bersabar. Pasti akan ada jalan keluar. Terkadang aku membantu, tapi tidak banyak yang bisa kuberikan. Sampai suatu hari, cewek ini telepon sambil menangis terseduh-seduh dan bilang bahwa ternyata dia baru sadar dia tertular HIV karena beberapa kali menjual diri kepada om-om tanpa memakai pengaman. Betapa kagetnya dia, dan dia takut kalau dia meninggal, bagaimana dengan anak-anaknya. Dia pun sudah yatim piatu dan tidak punya saudara yang bisa dititipkan anak-anaknya. Dia menyesal dan meratapi nasib akibat perbuatannya. Aku tidak membenarkan perbuatannya, tapi aku merasa iba dengan apa yang dia alami. Cerita ini bukan untuk mengumbar aib, tapi apakah yang membaca bisa mengambil pelajaran dari cerita ini? Setiap orang pasti punya tanggapan yang berbeda, tapi janganlah membuat kesalahan yang sama.